Akhirnya kita tahu bahwa pemerintah mulai menyerah. Realitas jelas lebih berbicara ketimbang kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia itu unik. Kalau harga cabai naik katanya karena cuaca. Kalau harga beras naik katanya karena distribusi. Kalau harga BBM naik katanya karena dinamika global. Pokoknya selalu ada yang disalahkan, kecuali yang membuat kebijakan. Tapi kali ini ada satu suara yang menarik perhatian. Bukan dari oposisi, bukan dari partai politik, bukan pula dari pengamat yang setiap malam nongkrong di televisi sambil mengulang kalimat, secara makroekonomi kita kuat. Kuat, serius. Melainkan dari seorang mantan ketua BEM UGM yang melontarkan kritik cukup keras setelah kenaikan harga Pertamax. Namanya Tio Ardianto. Dalam pernyataannya, Tio mengatakan bahwa kenaikan harga BBM justru menjadi bukti bahwa pemerintah mulai kalah oleh realitas. Bahwa fakta di lapangan ternyata lebih keras daripada narasi yang selama ini dibangun. Dan yang lebih menarik lagi, saudara-saudara, ia menyinggung soal program-program besar pemerintah, ya, seperti MBG, ya, dan lainnya, kebocoran anggaran hingga pejabat yang menurutnya terlalu sering menjual ketenangan palsu kepada rakyat. Waduh, kalau biasanya rakyat diminta tenang, kali ini yang diminta tenang mungkin justru para pejabatnya. Sebelum kita bedah satu persatu isi pernyataan tersebut, mulai dari tudingan pemerintah sedang tidak baik-baik saja, mungkin Indonesia yang sedang tidak baik, mungkin ya. Sampai kritik soal siapa sebenarnya yang selalu menjadi korban ketika negara mengalami masalah fiskal. Mari kita simak dulu cuplikan singkat pernyataan Tio Ardianto berikut ini. Silakan menyaksikan. Akhirnya kita tahu bahwa pemerintah mulai menyerah. Realitas jelas lebih berbicara ketimbang kata-kata. Tidak bisa lagi Pak Purbaya terus mengucapkan sesuatu yang palsu, seolah bahwa kita baik-baik saja sementara hari ini pemerintah sendiri menaikkan harga Pertamax. Kenaikan harga Pertamax itu tanda bahwa APBN kita sudah tidak lagi menanggung beban fiskal untuk membayar biaya subsidi harga minyak yang semakin hari semakin tinggi beserta kurs dolar semakin naik. Kita sebenarnya ingin sampaikan satu hal, bahwa sebaiknya pemerintah itu berterus terang kepada masyarakat bahwa memang sedang tidak lebih baik ketimbang hari-hari sebelumnya, dan itu diciptakan situasinya oleh pemerintah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya kita tahu bahwa di antara seluruh beban yang terjadi, dari seluruh potensi yang bisa dilakukan, akhirnya rakyatlah yang jadi korban. Ada banyak opsi ketika APBN kita itu tidak lagi bisa menanggung beban. Yang bisa dilakukan hari ini ada dengan menghentikan program-program yang memakan anggaran luar biasa besar. Salah satunya adalah MBG, menambah utang, menaikkan pajak, dan menaikkan harga BBM. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah menaikkan harga BBM yang jelas dampak pada masyarakat. Sementara efisiensi terhadap kunjungan luar negeri, efisiensi terhadap MBG, efisiensi terhadap kabinet tidak pernah dilakukan. Artinya apa? Semua rakyat boleh menderita, pejabatnya tidak boleh. Kalau pemasukannya banyak, baru boleh pengeluaran itu jadi banyak. Yang terjadi sekarang adalah ini negara pemasukannya sedikit, tetap kita punya kepala pemerintah, kepala negara yang pengen pengeluarannya banyak. MB itu kan awalnya 335 triliun tahun ini, lalu diefisiensikan menjadi 268 triliun. Bagi saya itu bukan upaya efisiensi berdasarkan aspirasi masyarakat, tapi karena pemerintah sadar bahwa duitnya itu ternyata tidak cukup. Bayangkan, kepala BGN beserta 2 wakilnya yang ketangkap korupsi oleh Kejaksaan Agung, itu tanda bahwa kita punya kebocoran di mana-mana.
Bahkan program prioritasnya Pak Presiden saja itu bocor luar biasa. Mestinya kan ketika itu disebut sebagai program prioritas, maka seluruh pengawasan mengarah ke sana. Nah, ini yang paling diawasi saja itu bocor luar biasa. Nah, bagaimana mungkin program-program yang lain? Saya rasa mulai harus dipertimbangkan apakah posisi Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan itu masih layak untuk dipertimbangkan. Pak Purbaya itu karena terlalu banyak menyampaikan keterangan palsu. Mungkin bagus bagi rakyat bawah yang tidak mengerti tentang ekonomi berjalan. Tapi realitas lebih banyak bicara ketimbang kata-kata. IHSG yang turun, dolar yang naik, itu tanda bahwa ekonomi kita gagal untuk dikelola. Nah, kegagalan ini tolong sekali diakui. Bagi saya adalah sikap kesatria kalau pemerintah itu mengakui kegagalannya. Pak Presiden tidak akan kelihatan bodoh, tidak akan kelihatan buruk ketika mengakui kegagalan. Ketika mengakui kegagalan, itu adalah satu langkah menuju perbaikan. Nah, jangan pernah berharap perbaikan kalau sejak awal tidak pernah kegagalan itu diakui. Menarik, karena kalau kita dengarkan dengan baik-baik, sebenarnya yang sedang diserang oleh Tio bukan sekedar kenaikan harga Pertamax, saudara-saudara. Bukan sekedar soal BBM, bukan sekedar soal APBN. Yang sedang dipersoalkan adalah sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu jarak antara narasi dan kenyataan. Sebab selama berbulan-bulan masyarakat mendengar bahwa ekonomi kuat, baik-baik saja, bahwa fundamental kokoh, bahwa semuanya terkendali, tetapi rakyat punya cara sendiri untuk mengukur keadaan. Bukan lewat konferensi pers, bukan lewat infografis kementerian, melainkan lewat dompet. Dan dompet itu terkenal lebih jujur daripada pejabat. Dompet tidak mengenal pencitraan, tidak mengenal framing, apalagi buzzer, saudara-saudara. Kalau isinya menipis, ya menipis. Kalau daya beli turun, ya turun. Sederhana. Karena itulah kritik Tio menjadi menarik untuk kita bedah. Sebab di balik kritik tentang harga BBM tersimpan pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah pemerintah memang sedang menghadapi masalah yang lebih besar daripada yang selama ini diakui? Ataukah ini hanya persepsi yang dibesar-besarkan oleh para pengkritik? Dan yang paling penting, saudara-saudara, jika negara sedang kesulitan, mengapa yang pertama kali diminta berkorban selalu rakyat? Sedangkan pengeluaran para elit seolah-olah memiliki kekebalan diplomatik terhadap kata efisiensi. Mungkin ya. Nah, disinilah letak persoalannya. Mari kita bedah satu persatu. Karena terkadang satu kenaikan harga BBM bisa menceritakan lebih banyak hal daripada 100 pidato penuh optimisme. Saudara-saudara, ada satu kalimat yang menurut saya menjadi inti dari seluruh pernyataan Tio Ardianto. Bukan soal Pertamax, bukan soal APBN, bukan soal menteri, melainkan kalimat ini ya. Realitas lebih banyak bicara ketimbang kata-kata. Cantik narasinya ya. Kalimatnya sederhana tetapi sangat berbahaya. Karena sepanjang sejarah politik, hampir semua kekuasaan akhirnya tumbang bukan karena kekurangan pidato, melainkan karena kelebihan pidato. Bukan karena kurang narasi, melainkan karena narasinya terlalu jauh meninggalkan kenyataan yang ada. Dan inilah yang sedang dipersoalkan Tio. Ia sedang mengatakan bahwa rakyat mulai melihat ketidaksesuaian antara apa yang disampaikan pemerintah dan apa yang mereka alami setiap hari. Karena sesungguhnya rakyat Indonesia itu sabar, sangat sabar, bahkan mungkin terlalu sabar. Harga naik, sabar. Pajak naik, sabar. Lapangan kerja sulit, sabar. Biaya hidup meningkat, sabar lagi. Tapi ada satu hal yang biasanya sulit diterima rakyat, yaitu ketika penderitaan mereka dianggap tidak ada. Ketika kesulitan mereka dijawab dengan statistik, ketika keluhan mereka dibalas dengan presentasi PowerPoint. Karena bagi rakyat kecil, angka pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibawa ke pasar. IHSG tidak bisa dipakai membeli beras.
Cadangan devisa tidak bisa dipakai membayar uang sekolah. Yang mereka rasakan adalah harga-harga. Yang mereka rasakan adalah biaya hidup. Yang mereka rasakan adalah isi dompet. Dan disinilah kritik pertama Tio menjadi relevan. Mari kita jujur saudara-saudara. Masalah sebenarnya bukan Pertamax. Yang membuat ramai bukan sekedar beberapa ratus rupiah atau beberapa ribu rupiah per liter. Yang menarik adalah makna politik di baliknya. Karena selama ini publik terus diyakinkan bahwa kondisi ekonomi terkendali, lalu tiba-tiba harga naik. Maka muncul pertanyaan sederhana, kalau semuanya baik-baik saja, mengapa harus naik? Kalau fiskal kuat, mengapa rakyat yang diminta menyesuaikan diri? Kalau ekonomi sedang sehat, mengapa tekanan itu terus berpindah ke masyarakat? Inilah yang sedang dimainkan oleh Tio ya. Ia sedang menggunakan kenaikan harga BBM sebagai simbol. Simbol bahwa ada sesuatu yang tidak lagi bisa disembunyikan. Dan sejarah menunjukkan saudara-saudara, ketika pemerintah mulai kehilangan kemampuan mempertahankan harga-harga strategis, biasanya publik mulai mempertanyakan narasi besar yang selama ini dibangun. Baik-baik saja, are you sure? Karena rakyat mungkin tidak memahami APBN, tetapi rakyat memahami harga bensin. Dan terkadang satu angka di papan SPBU lebih kuat daripada 100 konferensi pers. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling tajam. Tio mengatakan akhirnya rakyatlah yang jadi korban. Kalimat ini sebenarnya adalah tuduhan yang sangat serius. Karena ia sedang mempertanyakan filosofi pengorbanan dalam kebijakan negara. Mari kita lihat logikanya. Ketika negara kekurangan uang, siapa yang harus berkorban? Apakah rakyat? Apakah pejabat? Apakah program-program besar? Ataukah semuanya bersama-sama? Menurut Tio yang terjadi justru berbeda. Ketika negara membutuhkan penghematan, yang dipangkas bukan kemewahan elit. Yang dipangkas bukan gaya hidup birokrasi, yang dipangkas justru ruang hidup masyarakat. Ini kritik klasik yang selalu muncul dalam banyak negara. Ya. Karena rakyat biasanya bertanya, mengapa setiap kali ada masalah fiskal, solusi tercepat selalu menyentuh tentang kantong masyarakat. Mengapa efisiensi sering dimulai dari bawah? Mengapa tidak dimulai dari atas, saudara-saudara? Pertanyaan seperti ini sangat mudah mendapatkan dukungan publik karena menyentuh rasa keadilan. Dan politik pada akhirnya lebih banyak ditentukan oleh rasa keadilan dibandingkan dengan teori ekonomi. Bagian lain yang menarik adalah ketika Tio mengatakan negara pemasukannya sedikit tetapi pengeluarannya banyak. Nah, ini sebenarnya kritik yang cukup sinis ya. Dan jujur saja sangat mudah dipahami masyarakat. Bayangkan ada keluarga gajinya pas-pasan tetapi setiap hari membeli barang mewah, memperbanyak pembantu, menambah kendaraan, memperbesar suatu pesta. Apa yang akan dikatakan tetangga? Kemungkinan besar ini keluarga hidup di luar kemampuan. Nah, Tio sedang menggunakan logika yang sama terhadap negara, saudara-saudara. Ia ingin membangun persepsi bahwa pemerintah terlalu ambisius menjalankan program besar ketika kemampuan fiskalnya tidak sekuat yang dibayangkan. Benar atau tidak? Itu bisa diperdebatkan. Tetapi secara komunikasi politik, argumen ini sangat efektif karena mudah dipahami. Dan politik modern adalah perang memperebutkan narasi yang paling mudah dipahami, bukan yang paling rumit. Saudara-saudara, inti persoalan sebenarnya bukan harga BBM kembali ya, bukan pula APBN, melainkan kepercayaan. Karena ekonomi selalu memiliki satu komponen yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator, namanya kepercayaan. Investor butuh kepercayaan. Pasar butuh kepercayaan, masyarakat butuh kepercayaan, pemerintah butuh kepercayaan, dan kepercayaan itu lahir dari satu hal, yaitu kejujuran. Tio berkali-kali meminta pemerintah mengakui jika memang ada masalah. Mengapa? Karena publik biasanya lebih memaafkan kegagalan daripada kebohongan.
Kegagalan itu bisa diperbaiki, tetapi hilangnya kepercayaan karena kebohongan jauh lebih sulit dipulihkan. Ketika rakyat mulai merasa bahwa informasi resmi tidak lagi mencerminkan kenyataan, disitulah masalah sesungguhnya dimulai. Karena kritik ini tidak menyerang satu kebijakan, ia menyerang kredibilitas. Dan ketika kredibilitas menjadi sasaran, dampaknya jauh lebih besar. Sebab kebijakan bisa diganti, menteri bisa diganti, program bisa diganti. Tapi ketika masyarakat mulai mempertanyakan setiap pernyataan pemerintah, maka pemerintah akan menghadapi krisis yang jauh lebih mahal, yaitu krisis kepercayaan publik. Dan krisis kepercayaan selalu lebih sulit diselesaikan daripada krisis anggaran. Karena uang bisa dicari, tetapi kepercayaan publik harus dibangun kembali sedikit demi sedikit. Saudara-saudara, ada satu ironi yang menarik. Setiap kali rakyat mengeluh, selalu ada yang mengatakan, jangan pesimis, harus optimis. Lalu rakyat disuruh optimis, ya. Harga naik, optimis. Daya beli turun, optimis. Lapangan kerja sulit, harus optimis juga. Tagihan membengkak, harus tetap optimis, ya. Aduh. Sampai kadang-kadang muncul pertanyaan, yang diminta hidup optimis ini rakyat atau motivator seminar? Karena kalau optimisme tidak disertai perbaikan nyata, maka optimisme hanya berubah menjadi hiburan. Dan rakyat tidak membutuhkan hiburan, saudara-saudara. Rakyat membutuhkan solusi. Terlepas setuju atau tidaknya dengan seluruh kritik Tio, ada satu pelajaran yang penting. Bahwa pemerintah tidak boleh terlalu lama jatuh cinta pada narasinya sendiri. Karena sejarah menunjukkan banyak kekuasaan akhirnya terjebak dalam ruang gema. Mereka hanya mendengar suara yang ingin mereka dengar. Mereka hanya percaya laporan yang menyenangkan. Mereka hanya menerima angka yang membuat nyaman. Sementara di luar sana, realitas terus bekerja tanpa peduli pencitraan. Harga tetap naik, beban hidup tetap bertambah, keluhan tetap muncul. Dan realitas memiliki satu sifat yang sangat kejam. Ia tidak bisa dibungkam oleh konferensi pers. Ia tidak bisa dikalahkan oleh buzzer. Ia tidak bisa dihapus oleh propaganda. Karena pada akhirnya, seperti yang dikatakan Tio, realitas memang selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya kita boleh berbeda pendapat dengan Tio Ardianto. Kita boleh setuju, kita boleh tidak setuju. Kita boleh menganggap kritiknya terlalu keras, atau justru menganggap kritiknya masih terlalu halus. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu pertanyaan yang ia ajukan. Ketika harga-harga naik, ketika rakyat diminta memahami keadaan, ketika masyarakat diminta berkorban, sudahkah para pengambil kebijakan menunjukkan pengorbanan yang sama? Karena keadilan bukan hanya soal siapa yang menikmati hasil pembangunan, tetapi juga soal siapa yang menanggung bebannya. Dan sejarah selalu mengajarkan satu hal, rakyat biasanya tidak marah karena hidup susah. Rakyat bisa bertahan menghadapi kesulitan. Yang sering memicu kemarahan adalah ketika mereka menjadi satu-satunya pihak yang diminta memahami keadaan. Sementara pihak yang berkuasa terus berbicara seolah semuanya baik-baik saja. Disinilah kritik seperti yang disampaikan Tio menemukan momentumnya. Karena kritik itu lahir dari sesuatu yang sangat sederhana. Bukan dari teori, bukan dari ideologi, melainkan dari pertanyaan yang selalu muncul setiap kali kondisi ekonomi terasa berat. Jika memang negara sedang kesulitan, mengapa yang pertama kali diminta berkorban selalu rakyat? Dan lebih jauh lagi, jika pemerintah yakin bahwa semua kebijakannya sudah tepat, mengapa kritik-kritik semacam ini justru semakin sering muncul? Mungkin karena ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan, tidak bisa dikendalikan oleh pencitraan, tidak bisa dikendalikan oleh influencer politik, tidak bisa dikendalikan oleh pasukan buzzer, yaitu kenyataan. Karena kenyataan tidak mengenal jabatan, tidak mengenal gelar, tidak mengenal kekuasaan. Ketika dompet rakyat menipis, maka dompet rakyat menipis. Ketika harga kebutuhan naik, maka harga kebutuhan naik.
Dan ketika rakyat mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka dengar, maka kepercayaan perlahan mulai terkikis. Itulah sebabnya pemerintah manapun, siapapun presidennya, siapapun menterinya, seharusnya lebih takut kehilangan kepercayaan publik daripada kehilangan popularitas. Karena popularitas bisa dibeli dengan iklan, popularitas bisa didorong dengan kampanye, popularitas bisa direkayasa dengan survei. Tetapi kepercayaan harus diperjuangkan dengan kejujuran. Dan mungkin inilah pesan paling penting dari seluruh perdebatan ini, bahwa mengakui masalah bukan tanda kelemahan, mengakui kesalahan bukan tanda kekalahan. Justru sebaliknya, mengakui kenyataan adalah syarat pertama untuk memperbaiki kenyataan. Karena tidak ada bangsa yang bisa menyelesaikan masalah yang bahkan tidak berani diakuinya. Saya ingin menutup orasi ini dengan satu pertanyaan sederhana. Mana yang lebih berbahaya bagi sebuah negara? Kondisi ekonomi yang sedang sulit, atau pemerintah yang terus mengatakan semuanya baik-baik saja ketika rakyat mulai merasakan sebaliknya? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kita tidak menjual ketenangan, kita tidak menjual ketakutan, kita hanya berusaha menguji setiap narasi dengan kenyataan. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.